Yo, halo semua, selamat datang lagi di channel saya. Jadi hari ini sesuai judul ya, saya mau ganti filter oli. Ini dari KTC. Kebetulan ini udah waktunya Bison saya ganti oli ya. Saya biasa ganti oli setiap 1500-an lah, 1500 di bawah 2000 gitu. Jadi kalau udah 1500 saya sudah aware harus ganti oli. Sebelum mencapai 2000 biasanya saya udah ganti oli. Nah, untuk olinya sendiri saya pakai ya pabrikan lah dari Yamaha ya, Yamaha, karena motor saya juga standar ya, nggak perlu pakai oli yang aneh-aneh. Untuk filter olinya ini dia dari KTC. Jadi ini bahannya itu stainless, bisa kalian lihat. Nah, kelebihan dari stainless ini adalah salah satunya dia bisa dipakai lebih lama. Jadi maksudnya kalau yang standar itu kan dari kertas ya, jadi biasanya itu untuk sekali pakai. Biasanya tiap 2-3 kali ganti oli, kan ganti filter oli itu sekali pakai, ganti yang baru. Nah, ini saya pakai ini karena ini bisa dicuci terus nanti pakai lagi, dicuci, jadi bisa lebih lama pemakaiannya gitu ya. Jadi cukup beli sekali untuk beberapa kali pemakaian ganti filter oli, otomatis untuk ganti olinya itu bisa lebih lama lagi gitu, digunakannya ininya gitu ya. Jadi ini bisa digunakan untuk mungkin 10 kali ganti oli, ininya bisa dicuci beberapa kali gitu tiap ganti oli gitu. Untuk harganya sendiri ini hanya 30.000, murah. Kalau beli filter oli Bison yang ori Yamaha itu sekitar 50.000. Kalau yang KW itu 10 ribuan. Jadi daripada yang KW nggak jelas 10.000, mending saya pakai ini KTC ya. Karena ini KTC kan sudah merek yang lumayan di Indonesia ya. Oke, jadi gitu aja untuk persiapan ya. Ember untuk nampung oli, kemudian ini corong nanti untuk masukkan oli ya, beberapa kunci untuk membuka. Jadi ya kita langsung aja. Oke. Oke, sekarang leher knalpotnya udah longgar nih, jadi bebas bisa buka baut ini. Nah, sebelum itu jangan lupa juga dibuka baut atasnya supaya nanti gampang si oli keluarnya itu ada pergantian udara gitu, sirkulasi udaranya bagus. Oke, jadi ini oli kotornya sudah keluar. Sip. Sangat hitam, sangat kotor. Makanya reforma motor saya kemarin terakhir San Mori ke daerah Cijapati ini kurang jos tarikannya. Nah, ini biar dibuka. Bagusnya sih dibantu dari disemprot sama angin ya, cuma saya nggak punya kompresor, jadi ya kita tradisional aja, biarkan beberapa saat sampai olinya habis. Mungkin kita biarin dulu sekitar setengah jam sampai 1 jam. Nanti ini kalau udah agak kurang mengocor gitu ya, keluarnya kurang, cuma tinggal tetes-tetesannya, itu bisa diganti dibantu maksudnya pakai selahan. Karena saat kita kickstarter atau diselah itu kan ada pergerakan crankcase ya di dalam, jadi itu tuh membantu pengeluaran ini, jadi lebih deras lagi ya si pengeluarannya. Sip, kalau gitu kita tunggu sampai olinya benar-benar habis. Oke, udah beberapa ini masih agak netes dikit ya, sembari kita menunggu olinya juga habis. Nah, sekalian kita ganti si filter olinya. Kebetulan kalau punya saya kan udah pakai baut L, jadi kita buka ya.
Ini bisa kalian lihat ya. Oh, kotor banget bro, ruang filter olinya kotor banget, olinya udah hitam, ceceran dah. Lihat ini. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini jadi filter oli dari kertas ya. Udah, kita lihat ini filter oli dari kertas, bisa kalian lihat nih, banyak kotoran nempel, serbuk-serbuk halus akibat dari gesekan. Simpan. Nah, kita ambil, bandingkan sama filter oli PC-nya stainless now. Jadi dia ininya kan lebih rapat si lipatannya, kalau ini lebih renggang. Ukurannya secara lebar sama ya, udah ada ini juga, udah ada ininya juga, udah ada pernya. Karena kalau kita beli yang KW yang 10 ribuan, terkadang pernya itu nggak ada, jadi yang per dari yang sebelumnya dipindahin ke yang baru. Kalau ini udah ada termasuk, tinggal kita pasang aja. Oke. Sebelum itu kita bersihin dulu ruang filter olinya biar sisa-sisa dari si oli kotornya itu keluar. Oke, bisa pakai tisu atau lap bersih ya. Oke, jadi setelah bersih sama tutupnya juga jangan lupa dibersihin biar tidak banyak oli kotornya. Kita bisa langsung masukin filter oli dengan per itu di bagian dalam. Nah, itu kan ada dudukan pernya tuh, jadi tinggal paskan aja. Sip. Nah, seperti itu baru deh kita tinggal tutup pakai tutup olinya tadi. Oke, ini udah kepasang. Jangan lupa benar-benar harus kencang 3 baut ini secara merata. Jadi kencanginnya itu nggak boleh satu-satu, harus ini dulu pasang, tapi misalnya jangan terlalu kencang, nanti setelah semua kepasang baru dikencangin semua. Jadi jangan ini kencangin dulu, ini belum dipasang, jangan ya. Jadi tiga-tiganya merata. Habis itu jangan lupa buat baut tutup oli seperti ini yang di bawah dibersihin supaya tidak ada kotoran. Yang di atas juga ya, bersihin dari oli-oli bekas dan kotoran tadi. Jadi kita tutup dulu yang bawah ya, kita tutup yang bawah, habis itu baru kita isi. Oke. Oke, jadi ya ini udah selesai. Jangan lupa dikencangkan, jangan lupa bagian bawah juga dikencangkan supaya nggak bocor. Nah, kita tes beberapa saat, kayaknya nggak ada apa tetesan oli, jadi itu tandanya bagus. Ya udah, sip. Nah, kita buang aja si filter oli yang bekasnya ya. Oke, tinggal kita tes nyala, bosku. Sip. Aman, bosku, kering.
Jadi itu aja. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang memiliki Bison ya. Semoga bisa jadi alternatif si filter oli KTC ini ya, karena ini konvensional, sekarang udah ada teknologi yang lebih baik. Kenapa tidak kita pakai ya kan? Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.